Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Salah satu keaslian jati diri Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi adalah di dalam raga atau di dalam tubuhnya terdapat dua roh, yaitu roh sebagai khalifah dan roh sebagai manusia biasa. Roh sebagai khalifah itulah yang akan memimpin seluruh makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi secara rahasia. Roh sebagai khalifah itulah Nur Muhammad. Hakikat Nur Muhammad adalah cahaya atau ruh atau jiwa yang tunggal atau jiwa yang terpuji. Roh sebagai khalifah itulah yang dimaksudkan juga sebagai nurun ala nurin, yaitu cahaya di atas cahaya. Jika berbicara tentang roh, kita tidak boleh secara asal-asalan, karena kita harus bisa memahaminya dulu, barulah kita bisa membahasnya. Melihat dan mengetahui tentang kedua roh yang ada di dalam raga, atau yang ada di dalam tubuhnya sang khalifah ataupun Imam Mahdi, tidak bisa dilihat dengan mata zahir, tetapi hanya bisa dilihat dengan mata hati, ataupun melalui penglihatan rohani juga, yaitu melihat dengan pandangan kasaf. Mengenal dan mengetahui seorang manusia pilihan Allah yang benar-benar pantas menyandang gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi hanya bisa dikenal dan diketahui melalui penglihatan rohani ataupun penglihatan kasaf. Karena hanya rohani yang bisa mengenal rohani, sedangkan jasmani hanya bisa mengenal jasmani. Makanya kita harus berusaha melatih rohani kita agar bisa mengenal diri sendiri. Jika kita sudah melatih rohani kita, maka rohani itulah yang nantinya akan menghantarkan kita untuk mengenal Tuhan. Apabila rohani sudah terlatih dan banyak melakukan perjalanan, maka rohani itu jugalah yang akan menghantarkan untuk mengenal Rasulullah ataupun mengenal sosok manusia yang akan menjadi kekasihnya pada zaman sekarang ini. Karena hanya dengan pengalaman dan hanya dengan perjalanan rohani, kita bisa mengenal Allah dan Rasul-Nya ataupun kekasihnya. Karena pada zaman sekarang ini, sudah tidak ada lagi Nabi dan Rasul, maka muncullah manusia-manusia pilihan Allah yang akan menjadi sebagai pewaris dan penerus Rasul, yaitu seorang imam zaman. Dan kemunculan seorang imam zaman pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Imam zaman akan selalu ada dan akan selalu hadir pada setiap zamannya untuk meneruskan tugas kenabian ataupun kerasulan di muka bumi ini. Seorang imam zaman itulah yang akan bertindak sebagai tangan dan kaki Allah di muka bumi ini. Dan seorang imam zaman itu jugalah yang akan bertindak sebagai rasul pada zaman sekarang ini. Beliau bertindak sebagai rasul pada zaman sekarang ini karena dia meneruskan tugas kenabian ataupun kerasulan. Dan melalui seorang imam zaman itulah kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tiap masa, tiap zaman akan mempunyai rasulnya sendiri dari kalangan manusia itu sendiri. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul, Muhammad,
di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri. Quran Surat Ali Imran ayat 164. Pada setiap zamannya akan selalu ada rasul dari kalangan manusia itu sendiri. Maksudnya, akan selalu ada dan akan selalu hadir seseorang yang telah sampai kepada tingkat manusia sempurna, yang akan menjadi khalifah Allah, yang akan menjadi sebagai pewaris dan penerus Rasulullah, untuk menjadi seorang pemimpin di muka bumi ini. Kerasulan itu akan selalu diwarisi oleh manusia-manusia pilihan Allah hingga akhir zaman. Di dalam tubuhnya sang khalifah ataupun Imam Mahdi, terdapat dua roh, yaitu roh sebagai khalifah dan roh sebagai manusia biasa. Roh sebagai khalifah itulah yang dimaksudkan sebagai arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad SAW ataupun sebagai roh kerasulan. Pada setiap zamannya, sesuai waktu yang telah Allah tentukan, roh kerasulan itu akan selalu diwariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam suatu wadah yang hidup. Dan wadah yang hidup itulah sosok manusia yang menjadi pilihan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Kedua roh yang berada di dalam wadah atau di dalam tubuh manusia pilihan Allah tersebut tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh disatukan. Roh sebagai khalifah itulah yang akan memimpin seluruh makhluk, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi secara rahasia. Sementara roh sebagai manusia biasa akan tetap seperti biasanya, seperti roh manusia pada umumnya. Setiap masa atau setiap zamannya, manusia-manusia yang menjadi pilihan Allah yang akan menjadi khalifah Allah di muka bumi ini, keberadaannya akan selalu menjadi rahasia bagi banyak orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan sosok kekasih pilihannya itu agar terhindar dari orang-orang kafir dan dari orang-orang munafik yang selalu berusaha untuk menyingkirkannya. Allah sengaja menutup rapat-rapat tentang sosok kekasih pilihannya itu, agar kekasihnya itu bisa dengan aman dalam menjalankan tugas dan amanahnya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Dalam Al-Quran, manusia dipandang sebagai berikut. Pertama, Tuhan memilih manusia sebagai wakilnya atau khalifah di bumi ini, yang berarti bahwa Dia memberi manusia kekuatan untuk menguasai bumi, tetapi dengan syarat bahwa mereka tetap taat pada Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Kedua, sebagai hamba dan khalifahnya, manusia menjadi pasif, tunduk pada kehendak Tuhan di satu sisi, dan aktif sebagai agen Tuhan, serta melakukan kehendak Tuhan di dunia di sisi lain. Manusia dipilih Tuhan sebagai wakilnya atau khalifah Allah, sekaligus hambanya. Sebagai seorang hamba, manusia haruslah tunduk total pada Tuhan dan menerima secara sempurna semua yang dikehendakinya. Sebagai wakilnya, manusia harus aktif di dunia untuk menjalankan kehendak Tuhan di muka bumi. Menjadi manusia seutuhnya adalah menerima dengan kepasrahan total pada apa yang berasal dari Tuhan dan memperlakukan makhluk ciptaannya sebagai media perantara utama berupa karunia untuk terciptanya keteraturan. Konsekuensi konsep hamba dan wakil Tuhan adalah bahwa derajat laki-laki dan perempuan bukan terletak pada diri mereka sendiri, tetapi dilihat dari segi kepasrahan dan kepatuhan mereka kepada Tuhan. Derajat manusia
dinilai dari segi derajat pengabdiannya terhadap Tuhan. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia untuk dapat mengetahui dan menguasai alam adalah sah dengan syarat mereka mengenali sifat teomorfis mereka dan konsisten dalam kepatuhan dan kepasrahan kepada Tuhan. Mengapa manusia harus tunduk, pasrah dan patuh pada kehendaknya? Seluruh pandangan filosofis, teologis, dan sufistis dalam sejarah Islam bersepakat bahwa Tuhan adalah pencipta manusia. Tuhan sebagai penyebab ontologis eksistensi manusia. Karena itu, manusia memiliki utang kepada Tuhan dan hak-hak kita diturunkan sebagai pemenuhan tanggung jawab manusia terhadapnya dan kepatuhan pada kehendaknya. Relasi manusia dengan Tuhan dimulai dari pertanyaan, apa yang Tuhan inginkan dari manusia? Berdasarkan Al-Quran, kita dapat menyimpulkan jawaban dari pertanyaan di atas adalah ibadah. Ibadah berarti melayani. Menyembah Tuhan berarti juga melayaninya. Banyak tafsir dari istilah ibadah, mulai dari tindakan ibadah biasa sampai mencintai dan mengetahui dan mengenal Tuhan. Dalam Islam, tujuan eksistensi manusia adalah menyembah dan melayani Tuhan. Hanya dengan melaksanakan maksud dan tujuan penciptaan tersebutlah manusia menjadi manusia sepenuhnya. Sebaliknya, walaupun kita adalah manusia dalam diri kita, tetapi kita bukan manusia dan hidup bukan sebagai manusia yang utuh. Oleh karena itu, alasan keberadaan manusia adalah untuk menyembah Allah dan dengan demikian mewujudkan keadaan penghambaan yang sempurna, yang berarti menyadari apa arti menjadi manusia sepenuhnya. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.